Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi kembali kepada sahabat-sahabat pemula ataupun sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya untuk orang banyak. Baik ya sahabat, ini di depan kita ini ada sebuah dripper ya. Ini untuk LED DC ini yang terpisah ya. Ini 9 watt sahabat ya. Dan drippernya cuman seperti ini seperti mirip dengan universal biasa ya. Ini kondisinya sudah klip-klip sahabat ya, jadi ini harusnya menyala dengan terang tapi masih redup. Nah itu nyalanya seperti ini ya. Ini saya colokkan dulu, cuman keluar setengah watt. Nah ini seharusnya ini keluarnya 9 watt sahabat. Mudah-mudahan ini nanti juga ada sahabat yang kerusakannya sama seperti ini. Ini saya akan coba perbaiki. Saya akan gantikan IC-nya. Karena IC-nya ini kalau kita mencari yang sama tidak ada sahabatnya. Ya kemungkinan ada tapi ya jarang ya. Saya cari-cari di toko online nggak ada kalau yang model ini. Nggak ada. Ini menggunakan DB8621A yang ini IC-nya sahabat. Kalau untuk diodanya sendiri biasa pakai MB10S dan F ya. Itu kurang lebih sekitar 0,5 sampai 0,7 mA. Jadi ini saya kira nggak masalah kalaupun untuk diodanya. Kemungkinan besar ini pada IC-nya sahabatnya. Ini nanti akan saya coba gantikan menggunakan yang persis ini, tapi caranya saja sahabat yang persis. Tapi kalau tipe IC-nya berbeda, akan saya gunakan DB9511M. Ini kurang lebih sekitar 3 sampai 12 watt. Karena ini LED-nya cuma 9 watt ya aslinya. Tapi ini kurang tahu menggunakan yang berapa kemampuannya, saya tidak paham sahabatnya, karena di sini beda IC-nya. Dan juga perlu sahabat ketahui, jadi setiap IC yang kita gantikan itu dengan regulator yang ada itu pasti akan berubah sahabatnya, karena setiap IC itu punya kemampuan masing-masing. Seperti contohnya yang akan saya gantikan ini menggunakan DB9511M. Ini hanya mampu menyalakan 3 sampai 12 watt. Nah seandainya regulator ini nanti tidak sesuai, ini mungkin akan menyala lebih terang, juga menyala lebih redup juga bisa, karena di sini tergantung daripada regulatornya ini. Jadi ini regulatornya tidak akan saya cabut dulu, nanti setelah kita ganti IC-nya ini akan saya coba untuk menyalakan, kemudian akan saya rubah. Nah, IC-nya seperti ini. Seperti di gambar yang pernah saya upload ya sahabat ya. Yang kakinya di sini ini menggunakan 4 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sama. Cuman ini 3 sampai 12 watt. Jadi yang dipakai hanya nomor 1 dengan nomor 4, 5 dan 6 dan 7, yang 2 dan 3 tidak dipakai sahabat. Itu saya angkat itu. Sangat di atas, jangan sampai tersenggol sahabatnya ataupun ada hubungan singkat. Nah ini yang di sini ini min, di sini plus, kemudian yang kuning ini regulator, yang warna setengah oranye ini digunakan untuk induktor ya. Sekali lagi ini min elko ya, kemudian di sini plus elko, di sini regulator, di sini induktor. Seperti itu. Gambarnya tidak bukan sahabatnya ya, ini gambarnya. Seperti ini. Ini aja sahabat ya. Karena kalau IC yang seperti ini, yang jenis
DP9511M dan S ini harganya murah sahabat ya. Ini kalau beli sedikit itu aja cuma sekitar 1.500 sampai 1.800. Tapi kalau sahabat beli banyak, ini harganya murah sekali. Ini paling enggak 100 biji sahabat ya, 100 PCS itu baru murah, dapat murah. Itu ya. Yang jelas harganya berbeda karena di setiap jauh dan dekatnya mungkin ya, itu yang membedakan. Itu ya sahabat ya, mudah-mudahan ini nanti bisa menyala setelah saya gantikan. Baik, ini saya simpen, kemudian ini saya lepas dulu ya sahabat ya. Saya tidak menggunakan hot gun, saya menggunakan solder biasa saja. Ini mungkin saya skip dulu videonya ya, karena ini terlalu panjang, saya ngangkatnya sedikit lama, nanti disambung kembali. Baik ya sahabat, ini sudah saya lepas. Ini IC nya seperti ini ya, ini sudah saya lepas. Jadi sebelum kita ini memastikan kita pasang, karena ini IC nya berbeda, kita harus ukur dulu sahabat ya. Kita menggunakan buzzer aja, ini buzzer aja ya sahabat ya. Jadi sahabat yang diingat di sini sahabat ya, ini IC menghadapnya seperti ini karena kepalanya di bawah ini loh, seperti di gambar ya, di bawah. Yang di sini ini min, nanti kabelnya sahabat sesuaikan sendiri, yang penting hafal. Di sini min, di sini plus, di sini ini regulator, yang di sini ini ini induktor. Sekali lagi, induktor, regulator, min, plus, itu aja. Baik ya sahabat, ini kita kasih timah dulu sedikit biar pegangan di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, 4 titik sudah kita kasih timah, kelihatan ya sahabat ya. Nah, kita pastikan lagi ini min ya, di sini min sahabat ya, ini min elko, ini minnya di sini, ini min IC ya, ini bunyi kan. Kemudian di sini plus, plusnya kita pastikan. Nah, ini plus. Di sini min, di sini plus. Nah, ini sahabat ya, kita pastikan di sini. Kita lihat yang biru ini min. Nah, kita solderkan di sini sahabat. Ini yang di min ini. Min. Kemudian yang merah ini plus. Kita solderkan di sini. Nah, gini. Ini sudah terpasang ya, karena kakinya cuma 4 yang digunakan. Kemudian yang kuning ini regulator. Regulatornya di sini sahabat ini. Nih regulatornya di sini, karena di samping tadi ada resistornya nih sini. Kemudian tinggal satu yang warnanya oranye. Ini tempelkan di sini, ini induktor. Jangan sampai ada hubungan singkat. Nih begini sahabat ya, ini cuman begini aja. Bisa sahabat perhatikan ya dari sini. Yang ini plus elko sahabat ya. Kemudian yang ini min juga min elko sahabat ya, masih min elko. Kemudian yang warnanya oranye ini induktor. Kemudian yang kuning ini regulator. Nah itu nanti seperti apa ya kita nggak tahu sahabat ya, belum kita coba karena ini rumit sekali ya, kecil sekali. Cuman begini aja sahabat nih ya. Cuma nanti kita nggak tahu regulatornya sesuai apa enggak, karena IC-nya sudah berbeda. Kemungkinan juga sama, kemungkinan juga tidak, karena bisa besar bisa kecil sahabat ya, kita nggak tahu. Nah itu oke, coba kita coba ya sahabat ya. Ini begini aja, apakah bisa menyala ya nggak tahu, saya juga nggak tahu sahabat ya, karena ini baru mencoba. Nah seperti ini. Nah, ini ya, coba akan kita nyalakan ya sahabat ya. Ini saya gunakan
Ini dulu sahabat, saya pasang resistor, saya takut kalau nanti ada yang balik. Ini saya kasih resistor ya, 1 ohm setengah watt. Ini untuk sekring aja sahabat. Nah ini gini aja ya, diuntel aja ya. Nah gini aja, diuntel-untel gini aja. Nah, nggak usah disolder ya, apa-apa, soldernya nanti sahabat. Ini iya gini aja ya, karena ini berbeda tipe IC-nya. Mudah-mudahan bisa menyala ya. Bismillahirrohmanirrohim, kita coba nyalakan. Nah udah toh sahabat, kebesaran keluarnya 11 watt. Ini kasihan nih LED-nya sahabat. Ini regulatornya berarti tidak sesuai. Sahabat pengen tahu nanti ya, saya tutup ya, saya ambil pembaca meter dulu. Regulatornya tidak sesuai. Kita coba ya, kita nyalakan sebentar aja ya. Saya takut kalau kobong LED-nya tuh. Hampir 12 watt sahabat keluarnya. Sedangkan ini cuma 9. Sekali lagi ya, sahabat perhatikan ya. Tuh. Ya, 12. Nah, ini kita nyalakan 9 watt aja ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini 9 watt tertulis. Ya. Kita terpaksa harus merubah dari regulatornya. Ini kita menggunakan 4R7 sahabat, kurang dan lebih 4R7. Terpaksa kita ambil dulu ini sahabat. Nah, kecil banget ini ya resistornya, bisa dilihat nanti. Nah ini regulatornya sahabat nih. Ini menggunakan 1R berapa saya nggak paham. Kalau tidak menggunakan pembesar nggak kelihatannya, lepas sahabat ya. Ini ya sudah lepas nih, kecil banget nih. Ini ya kelihatan ya. Ini jatuh malah nih. Nah ini di tangan sahabat ini. Nih 1R berapa ini? Gak kelihatan sahabat ya. Yang jelas sudah kita angkat. Ini ya resistornya di sini dan di sini. Nah, karena setiap berbeda IC itu pasti regulatornya harus berubah sahabat ya. Karena kemampuan IC itu masing-masing. Jadi tidak persis harus dirubah dulu. Seperti itu ya. Nah, ini 4R6. Nah, metu piro belum jajal ya. Nanti dites dulu. Keluar berapa, ini sebagai standar aja ukuran. Kita sesuaikan, ini harus keluar 9 watt sahabat ya. Nah ini ya sudah kita ganti ya, ini kelihatan ya tuh. Kita tutup dulu sebentar ya, nyalanya berapa watt dikeluarkannya. Kecil sahabat, cuman 4 watt. Angka 4 ini 4 watt berarti dibagi 2. 4,7 dibagi 2 sahabat. Ini saya coba gunakan 2R2 ya. Kita ganti lagi. Ini. Kita ganti lagi 2R2. Nah, saya tes di sini dulu ya sahabat sebentar. Yang penting nyala aja dulu. Nah ini pas sahabat ya. Kalau sahabat pengen tahu nih, ini pas, betul-betul pas 9 watt ini. Nah ini bisa lihat. Nah kita colokkan ya, senil tuh ya.
9 watt, sekian 0,6. Nah ini yang pas sahabat ya, ini ukuran standar tuh, nyala dengan sempurna ya. Itu ya sahabat caranya. Jadi perlu sahabat ketahui dari semua IC ini pasti berbeda-beda sahabat ya. Karena kita mengganti tipe yang berbeda dan kemampuan IC berbeda, itu pasti juga regulatornya pasti berbeda, tidak sama, pasti ada perbedaan. Nanti kalaupun sahabat menemukan kasus yang sama seperti ini, ya inilah IC-nya sahabat ya, ini IC-nya. Nanti kalau sahabat masih kesulitan dalam merangkai IC ini, nanti ya sahabat tulis di kolom komentar ya sahabatnya. Sekali lagi, kalau cuman begini kan tidak perlu dibuang sahabatnya. IC yang tipe ini kan kalau eceran cuman 1500 sampai 1800, tapi kalau beli banyak ini murah sahabat ya. Nggak perlu saya jelaskan, tapi yang jelas nanti sahabat buktikan sendiri. Kalau beli di atas 100 pieces itu harganya jauh sekali berbeda ya sahabat ya. Ya ini ya sahabat ya, itu caranya seperti itu ya sahabat. Ini cuma segini aja, ini bisa menyala 12 watt ya, karena ini maksimalnya 12 watt. Ini bisa keluar 9 sampai 10, ini 2R2. Kalau ini menggunakan 2R8 ini bisa 9 saya kira persis ya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan ya sahabat ya pada kesempatan hari ini. Jadi nanti kalaupun sahabat menemukan yang sama seperti ini, ya ini caranya, digantikan IC-nya saja. Kalau untuk dioda ini jarang rusak sahabat ya. Dioda ini jarang sekali rusak, kecuali memang betul-betul fatal, kena air, kena ya mungkin petir dan sebagainya. Nah itu bisa mati, ini bekas IC-nya. Nah, nanti juga perlu sahabat ketahui bahwasanya setiap merubah IC ini ya, itu juga merubah regulator sahabat ya. Jadi setiap IC itu punya kemampuan masing-masing, dan untuk R regulatornya sudah disesuaikan dengan tipe IC tersebut. Makanya setiap kita ganti IC juga kita harus menyesuaikan regulatornya, dan berapa yang harus dinyalakan kita harus tahu. Itu ya sahabat, kalau ini menggunakannya beda IC ini ya, ini menggunakan tipenya DP8621A, kalau ini menggunakan DP9511S ini, dan 11M. Nah yang dipakai ini adalah yang M cuma 12 watt maksimal. Nah ini kalau disolder di sini nggak bisa sahabat ya, harus menggunakan jemperan seperti ini, karena ini kaki-kakinya nggak sama letaknya, makanya kita harus hati-hati dalam pemasangan. Oke, itu aja ya sahabat ya, terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya atas nama pribadi apabila ada kata ucap cara saya, bahasa saya mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya atas nama pribadi mohon maaf ya sahabat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kreatif.